Koalisi Advokasi Pelaut Migran pada Gugat sore Penguasa, ini. Terus TAK, tadi bakal menggugat fungsi Kemenhub dan KSOP apa namanya Tegal terkait pernyataan Siuka sebagai pengguna legalitas Siupa tunggal keagenan sebenarnya awak kapal ada atau datanya, manning tapi agency. kalau mau lebih jelasnya Gugatan itu ini ada bertujuan agar langsung tidak ada dualisme aturan yang saat ini Terima terjadi kasih. yakni Siuka versi Saya Kemenhub akhiri. dengan SIP 3 Assalamualaikum Mi warahmatullahi versi KP 2 Mi. mudah-mudahan sore Dua ini. aturan ini Terus menyulitkan tadi AKP migran ketika fungsi mengalami masalah apa saat namanya berada di kapal list berbendera asing. pengguna Siupa sebenarnya. Ya, jadi dulu di PT Pertama itu izinnya Siupak juga. Karena dulu waktu masih di Siupak di tahun 2019 itu Siupak. Itu PT-nya di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Oke. Terus ke Pemalang ada nggak yang mana agensi Pemalang atau Ya, Tegal? yang agensi Pemalang juga masih sama juga di Siupak. Cuma kalau aku lihat itu di Siupak itu memang mereka itu punya izin di perhubungan. Cuman untuk standar untuk PKL-nya itu perjanjian kerja itu saya rasa masih sangat kurang ya, karena memang dia jarang untuk mengatur terkait dengan hak-hak pekerja gitu. Jadi banyak sekali PKL yang pertama kali di PT Pertama itu PKL-nya itu berbeda, dan ketika di PT yang kedua ini PKL juga berbeda gitu. Jadi kalau dilihat itu perbedaan dari berbeda PT itu PKL-nya itu nggak sama gitu. Jadi kayak hak-hak kita itu nggak terpenuhi gitu kalau kita bekerja. Misalkan ada yang ketika kita mengalami kecelakaan kerja, misalkan jari putus, itu nggak ada asuransinya. Itu di PT Pertama itu nggak ada asuransinya. Kalau kecelakaan kerja misalkan ada satu jari yang putus, satu dua jari yang putus, itu nggak ada asuransi. Kalau di PT yang kedua ini ada asuransinya, tapi waktu itu masih sekitar 10%-an itu. Terus kelemahan lain lagi apa Mas soal adanya aturan dari Siupak atau Siukak ini apa kira-kira? Selain perjanjian kerja. Tidak. Perjanjian kerja sama dengan masih, jadi dia itu belum terlalu ngatur terkait dengan hak kerja. Jadi waktu itu saya sempat ngikut dengan ada dari NGO atau itu dari ILO kalau nggak salah, itu internasional, itu dia ngeluarin ada buku saku, semacam buku saku itu buat ABK. Jadi di situ dia mengatur semua hak-hak pekerja di situ terkait dengan regulasi perizinan ini, Mbak. Jadi supaya si calon AKP ini lebih jelas terkait dengan perlindungannya. Karena saat ini yang kita alami dan di saat pendampingan kasus ini, karena adanya dualisme perizinan ini yang tidak jelas perlindungannya, jadi untuk pengaduan dari si calon AKP migran sendiri itu tidak jelas juga dia mau terkait dengan pengaduannya mau kemana gitu. Makanya dari kita sangat menyoroti terkait dengan tuntutannya supaya ada tidak ada dualisme perizinan, jadi hanya satu ada perizinan supaya untuk terkait dengan penyelesaian kasus itu lebih mudah. Mas, dampak dari adanya dualisme itu bagi ABK sendiri itu apa, Mas? Jadi banyak dampak dari dualisme perizinan ini. Jadi banyak ABK ini yang menjadi korban, dan terkait dengan penyelesaian kasusnya itu sangat sulit, dan masih banyak yang hak-hak si calon AKP tersebut sampai saat ini belum terpenuhi. Karena untuk proses penyelesaian kasusnya ini di saat mereka melalui mini agent itu sangat susah. Tapi beberapa yang melalui SIP 3M itu memang sudah banyak yang selesai. Terkait perkembangan gugatan hari ini, teman-teman tim hukum advokasi gugat penguasa TAGP, gugatannya hari ini teman-teman sudah siapkan, yang pada intinya akan diajukan ke PT UN Semarang gitu ya. Di dalamnya terdapat ada prinsipal dari SBMI gitu ya, dan juga teman-teman Sakti Jakarta gitu. Akan mengajukan gugatan terhadap dua lembaga negara, Kementerian Perhubungan dan juga KSOP Tegal, yang telah memberikan statement mengenai soal Siukak adalah legalitas tunggal di dalam perizinan penempatan awak kapal perikanan migran gitu ya. Kami melihat bahwa dengan statement tersebut kita sudah mengajukan upaya administrasi dan juga banding administrasi keberatan, yang pada intinya kami meminta supaya lembaga negara ini mencabut statementnya dan juga mengakui SIP 3 ini adalah salah satu legalitas yang sah secara hukum per hari ini. Nah, gugatannya hari ini rencananya akan didaftarkan di PT UN besok gitu ya. Besok mudah-mudahan udah bisa didaftarkan.
Dan kami berharap besok juga di PT UN ada pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Hakim Tunggal gitu. Itu tadi bisa dijelaskan Mas kenapa di PT UN, terus kalau misalnya ini terwujud apakah nanti cuma di Tegal atau di memang kita melihat mempertimbangkan dari tim hukum kemarin kita mengajukannya di Jawa Tengah karena pertama di Jawa Tengah sangat strategis karena banyak sekali AKP migran juga yang berdampak gitu ya. Satu, yang kedua adalah dalam mengajukan gugatan ini kita artinya ruang lingkupnya juga kawan-kawan SBMI yang di daerah yang juga nanti akan memantau persidangan